Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang PAI, Ruang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita lanjutkan dengan memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang akan dibahas pada materi ini adalah Al-Karim. Al-Karim secara bahasa artinya yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim bisa dipahami sebagai sifat Allah yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Atau bisa juga dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Jadi dalam ayat ini ada kata Al-Karim yang diartikan sebagai Maha Pemurah. Al-Karim dimaknai Maha Pemberi karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi. Tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh putus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala jika miskin dalam harta. Karena kedermawanan Allah tidak hanya dilihat dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena sifat kedermawanannya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepada Allah, karena orang yang miskin pun telah diberi nikmat selain harta. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya, selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Jadi bisa dipahami bahwasanya Al-Mu'min itu maksudnya Allah lah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Mari perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi di sini ada kalimat al-amnu. Jadi Allah lah yang memberikan rasa aman kepada manusia. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena dialah yang maha memberikan keamanan. Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat.
dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan dan ada bala bantuan. Asmaul Husna yang ketiga yang kita bahas pada materi ini adalah Al-Wakil. Al-Wakil secara bahasa artinya maha mewakili atau pemelihara. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Di sini ada kata wakil yang artinya Maha pemelihara. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah akan melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongan Allah. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin. Secara bahasa, Al-Matin artinya maha kukuh. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Karena kekukuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Siapakah yang paling kuat dan paling kukuh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu tidak ada satupun makhluk yang dapat menundukkan Allah, meskipun seluruh makhluk yang ada di bumi ini bekerja sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Jadi di sini ada kata Al-Matin yang artinya kukuh. Asmaul Husna yang kelima dalam materi ini adalah Al-Jami'. Secara bahasa, Al-Jami' artinya maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Maksudnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya di manapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Pengumpulan atau penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya, mengumpulkan semua makhluk yang beraneka ragam termasuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya di permukaan bumi ini. Atau bisa juga dalam bentuk mengumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Di sini ada kata jami', jami'un nas. Jami' di sini artinya mengumpulkan. Asmaul Husna yang keenam dalam materi ini adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya Maha Adil. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki keadilan yang bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan-keputusan Allah itu salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila likalimatihi wa huwas samiul 'alim. Yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kalau kita lihat, kata adlu di sini berada dalam kalimat adlan. Itu adalah kata adlu yang artinya adil. Allah Subhanahu wa taala dinamakan Al-Adlu karena keadilan Allah yang sangat sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas, dinilai buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandang secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan sebuah keindahan, kebaikan, atau keadilan. Tahi lalat secara sepintas terlihat buruk, namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Begitu juga dengan memotong kaki seseorang atau amputasi, terlihat kejam. Namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan sebuah kebaikan. Disitulah makna keadilan yang tidak gampang untuk dinilai. Asmaul Husna terakhir pada materi ini adalah Al-Akhir. Al-Akhir secara bahasa artinya yang maha akhir. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kekal, tak kala semua makhluk itu hancur. Allah Maha Kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan yang disandarkan kepada makhluk adalah kekekalan yang terbatas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini ada kata wal akhir. Dari sanalah diambil kata akhir yang merupakan salah satu Asmaul Husna yang artinya yang maha akhir. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat atau tabiat. Karena secara tabiat atau zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah fana. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekekalan untuk beberapa saat sesuai dengan
ketentuannya.